Hey, sudah rekaman. Halo, apa kabar? Assalamualaikum. Oke, seperti biasa kita tunggu 5 menit dulu sampai ada yang beberapa simak dan sudah mulai saling tag ataupun share sharing kita pagi ini. Live sharing atau apa sebutnya ya? Mbak Ani Nur Aini, wah orang pertama nih. Kalau sudah on, tolong komen ya, suara saya jelas atau belum, karena biar enak. Takutnya nanti suara saya nggak jelas, saya udah capek-capek ngomong. Mbak Siti Khalisa, Mbak Rini Endah, Mbak Indri Astuti Indit. Saya live dari Arya Hotel Malang, tepatnya di tempat breakfast nih. Jadi suara saya mungkin nggak terlalu bersemangat banget karena takutnya mengganggu orang lain. Tapi mudah-mudahan jelas. Saya mau membahas tema yang cukup menarik, terutama biar kita ini sadar bahwa bisnis model ini sebenarnya sangat baik. Tolong komen ya, jelas atau tidak ya. Assalamualaikum, alhamdulillah jelas. Oh, jelas. Oke, thank you Mbak. Ayo dong tag-tagin temennya. Saya masih ada waktu 2 menit lagi sebelum saya mulai. Saya kasih waktu 2 menit lagi sebelum saya mulai. Silakan di tag temen-temennya atau share juga boleh, monggo aja, nggak apa-apa. Wih, jadi dengerin rekaman saya. Suara merdu. Hari ini saya di Malang. Siapa yang di Malang? Merapat. Saya di Malang sampai besok. Dari hari kemarin sih. Tadi malam nginep di Hotel Arya. Malam nanti pun masih nginep di sini. Teman-teman biasain ya nanti ya, kalau setiap saya live kayak gini langsung tag temennya atau share juga boleh, agar apa yang Anda rasakan ini manfaat bisa tersebar lebih luas. Kalau Anda tidak menganggap ini manfaat ya nggak usah disebarluaskan. Oke, saya mulai sekarang udah 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil saya rekaman, teman-teman boleh share, boleh tag. Sebenarnya paling enak sih tag kalau selain share ya. Jangan cuma komen-komen aja, tapi tag temennya. Ayo nyimak, terutama tim-timnya ataupun peserta-pesertanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Teman-teman, ada kisah unik di mana saya ketika promosi tentang success seller, ada seorang yang bilang kayak gini, Kang, mohon maaf saya nggak bisa ikut kalau platform training Akang mah, soalnya saya distributor bukannya reseller. Dia ngomong kayak gitu. Ya saya jawab dengan lembutnya, dengan akhirnya ya nggak apa-apa Mbak, tapi Mbak perlu diketahui bahwa
mau distributor, mau agen, mau stokis, mau affiliate, mau dropshipper, semua sama, Mbak. Masih di bisnis model seorang reseller. Saya bilang kayak gitu. Kenapa saya pakai teknik jawaban seperti itu? Karena gini teman-teman ya, kita tuh tidak boleh menyalahkan orang lain, tidak boleh melerai orang lain. Jadi kita selalu harus pakai bahasa iya dulu. Tapinya langsung baru ada. Contohnya kayak gini, Mbak, produknya mahal ya. Mbak jawab aja, iya Mbak, produk kita memang cukup mahal, tapi sebanding dengan kualitasnya yang luar biasa. Jadi jangan ngomong mahalnya dari mana ya Mbak. Jangan kayak gitu, itu baper namanya. Iko jadi nyambung kemana aja nih bahasan kita. Tapi gitu ya, jadi saya ngomong iya Mbak, nggak apa-apa. Tapi perlu diketahui Mbak bahwa distributor, agen, stokis, affiliate, dropshipper sama-sama reseller. Sama-sama reseller ini apa sih sebenarnya? Sama-sama bisnis modelnya adalah reseller, menjual produk orang lain. Karena sebenarnya kan reseller ini kan tidak bisa ditaruh di tangga kemitraan ya. Kalau dalam bahasa aslinya, reseller itu kan menjual kembali. Artinya siapa yang menaruh di tangga kemitraan? Ya memang kita sendiri ya. Tapi secara bahasa reseller itu adalah bisnis model. Jadi saya dan Anda semuanya kita tahu bahwa kita punya kelemahan di sisi inovasi produk. Bahkan kita tidak terlalu mahir di situ, pusing dengan SDM yang masalah produksi dan lain-lainnya. Akhirnya kita memilih bisnis model seorang reseller. Jadi reseller ini sebenarnya bisnis model. Makanya saya nyebut di sini, kalau digambar teman-teman bisa lihat, distributor, stokis, agen, marketer, dropshipper dan lain-lain itu semuanya sama-sama reseller. Bahkan kalau saya pribadi sebenarnya pengen gitu para produsen dan lain-lainnya itu mengubah posisinya ataupun namanya. Yaitu misalnya distributor, agen, dropshipper atau marketer atau apalah gitu. Yang jelas jangan reseller, karena reseller ini kan sebuah bisnis model. Ya walaupun nggak ada masalah juga sih, karena kan itu kan konsep. Sedangkan detailnya itu ya memang bisa diarahin kemana aja, nggak ada masalah. Yang penting kita tahu bahwa konsepnya seorang reseller ini adalah bisnis model. Teman-teman, tapi pembahasan saya bukan hanya ingin mengatakan atau mengartikan, memposisikan bahasa-bahasa reseller aja. Teman-teman gini, bisnis model seorang reseller adalah di mana kita ini berpartner terhadap produsen atau brand produk owner untuk memasarkan produknya. Posisi kita dengan mereka itu sederajat. Tidak ada yang namanya anak buah. Bentuknya partnership. Kenapa saya bilang bentuknya partnership? Karena gini ya, ketika kita masuk ke jaringan pemasaran mereka, kita ikut terlibat dalam pemasaran mereka, maka kita kan nggak digaji, kita nggak dibayar. Bahkan kita juga sebenarnya tidak perlu diedukasi, karena ya kalau edukasi jualan kita masih diedukasi, kita bukan reseller namanya ya. Masa kita reseller tapi masih diedukasi jualan? Cukup diedukasi produk aja. Makanya saya pribadi sebenarnya kalau membuat konsep itu, kalau seorang reseller itu harusnya dia tidak diajarin produsen cara jualan. Kok aneh aja gitu seorang produsen mengajarkan jualan. Kalau produsen bisa jualan, produsen aja yang jualan gitu. Tapi kadang-kadang ya ada produsen memang baik hati gitu mau ngajarin. Tapi ada juga reseller juga yang nggak tahu diri bahwa dia minta diedukasi, padahal itu bukan kewajiban loh. Ini kalau denger ini nih produsen ini banget nih, girang banget nih. Tapi memang benar, karena konsepnya edukasi itu bukan kewajiban seorang produsen. Edukasi bisnis ya, edukasi marketing. Karena kan namanya orang freelance, nggak ada gajinya, dia dapat komisi, bentuknya bisa besar-besar banget. Oleh karena itu dia dibebaskan untuk ya memilih cara dia jualan dengan teknik yang dia miliki. Kayak gitu teman-teman. Jadi
Kalau seandainya kita memposisikan diri sebagai partnership, kita harus memahami bisnis modelnya dan kita harus memahami mindsetnya. Jadi teman-teman yang sudah dengar audio ini harus tahu ya bahwa kita itu partner. Kita sederajat dengan produsen. Produsen punya produk, dia kesulitan untuk memasarkannya, hadirlah kita sebagai partner mereka untuk memasarkan produknya. Kalau Anda saat ini masih berharap diedukasi para produsen, dimanjakan oleh produsen, ya Anda ya tanda kutip ya, mohon maaf ya, pantas mungkin kalau seandainya produsen akhirnya menganggap Anda sebagai seorang freelance. Padahal Anda bukan freelance ya, karena Anda kan nggak dibayar, nggak digaji. Anda mendapatkan komisi atas apa yang Anda jual. Anda promosi setiap hari tapi nggak ada pembelian kan tetap nggak digaji juga kan. Kalau freelance kan dia value-nya nggak hasil tapi kerjaan. Kalau kita kan hasil, teman-teman. Jadi seperti itu. Kalau mindset Anda sudah mulai terbentuk dengan baik, maka value dari seorang reseller yang Anda saat ini tekuni akan timbul dengan lebih baik. Tapi kalau Anda masih, ya tadi saya bilang, mindsetnya kurang tepat, ya akan sulit juga untuk Anda memposisikan diri sederajat dengan seorang produsen. Teman-teman, bisnis model seorang reseller adalah memasarkan produknya. Ya, pasti Anda sudah tahu tentang hal itu. Tapi apakah saat ini Anda berpikir bahwa seorang reseller juga harus memiliki bisnis atau enggak? Jangan-jangan Anda hanya berpikir bahwa ya saya seorang reseller, saya cukup punya admin aja 1 orang. Apakah Anda berpikir seperti itu? Kalau Anda berpikir seperti itu, beruntung Anda mendengarkan audio ini karena Anda akan mendapat pencerahan. Ini gayanya saya udah kayak motivator ya. Jadi teman-teman gini, dalam sebuah bisnis seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya ya di audio ini, kalau Anda belum dengar, dengerin aja audio sebelum ini, bahwa bisnis itu bicara tentang SDM organisasi. Jangan sampai Anda berpikir Anda seorang reseller, Anda tidak bisa membangun bisnis. Salah besar ini. Karena bisnis bukan bicara tentang satu produk aja, bro. Bisnis bukan tidak bicara tentang satu hal aja, tapi banyak hal. Produksi itu salah satu bagian dari bahasan, tapi bukan itu yang utama, bro sih. Malah saya nyebutnya yang lebih utama sebenarnya tentang organisasinya. Jadi teman-teman gini, Anda seorang reseller, omsetnya misal masih di angka 10 juta. Yang di bawah 10 juta buru-buru bertaubat ya. Yang di bawah 10 juta buru-buru bertaubat. Jangan sampai 6 bulan setelah ini omset Anda masih di bawah 10 juta. Kalau Anda masih di bawah 10 juta, Anda buru-buru diruqyah. Buru-buru diruqyah oleh mentor. Biar maksudnya Anda itu, bukannya saya mau menghina, tapi kita kan perlu membahagiakan keluarga kita. Kalau 10 juta belum dapat kan jadi juga susah juga untuk membahagiakan. Teman-teman, saya balik lagi. Kalau Anda saat ini omsetnya masih di bawah 10 juta, mungkin sulit untuk membahas admin, membahas Anda punya karyawan, ya sulit. Tapi kalau Anda sudah mulai naik kelas, omset 20 juta, Anda sudah bisa misalnya memiliki 1 admin yang mungkin kerjaannya tidak di rumah, tidak di kantor, tapi dia kerjanya di rumah dia aja. Hanya saja dia bakal terima pesanan kita. Dia terima dia juga mendata semua customer kita dan lain-lainnya. Gajinya itu by closing aja. Kalau 1 closing misalnya gajinya 5.000 kayak gitu. Kan bisa pakai teknik-teknik kayak gitu. Oke, berjalannya waktu ternyata bisnis Anda membesar. Anda punya omset di angka 50 juta. Oh, Anda ternyata perlu admin 1 orang di rumah minimal untuk mengkontrol Anda agar bisa mengkontrol tim lebih gampang. Anda punya admin yang remote, Anda punya admin yang di kantor atau di rumah Anda. Di situ Anda udah mulai punya organisasi, itu udah punya bisnis. Lalu membesar lagi, Anda tiba-tiba tidak perlu orang yang remote, Anda perlu orang semuanya yang stay di kantor. Anda create misalnya 5 admin atau berapa admin lah, monggo silahkan. Anda mulai berorasi ya. Ternyata membesar lagi, omset Anda 500 miliar. Wah, 500 miliar, stok sudah banyak. Anda memiliki manajer manajer pemesanan. Anda memiliki manajer, udah kayak gitu. Karena karyawan Anda ada 10 orang. Ini kan bisnis, teman-teman. Walaupun Anda reseller.
Jadi ini tuh bisnis yang Anda itu harus segera sampai di situ. Jangan mikirin yang lain. Kadang-kadang Anda tuh memikirkan sesuatu yang nggak penting gitu. Gimana ya kalau seandainya saya nanti punya brand namanya namanya misalnya untung rugi. Ya, menurut saya nggak perlu, karena kalau Anda berpikir tentang membuat brand hanya dari sisi brand produk, ya menurut saya juga buat apa? Kalau bikin brand produk kan gampang ya, tinggal ngeluarin duit 2 juta. Yang Anda perlu bangun itu bisnisnya, bro, sis. Simpelnya gini, enak mana? Anda punya brand misalnya jamu untung rugi, omsetnya 50 juta, tapi Anda punya sebuah bisnis reseller dengan model reseller yang omsetnya 500 juta dengan nama PT untung banget. Ayo, lebih mau mana gitu? Saya nggak mau membandingkan bahwa reseller lebih baik ya, bukan itu, tapi maksudnya kalau seandainya sekarang bisnis model kita reseller, ya maka create bisnisnya di situ, teman-teman. Oke, jadi harus memahami konsep ini dengan baik. Coba saya jelaskan sampai situ dulu. Teman-teman coba bertanya dulu di kolom komentar sambil saya minum dulu. Oke, saya lanjut. Teman-teman, perlu diketahui bahwa di Indonesia ini, saya belum tahu datanya ya, tapi saya lebih banyak menemukan UKM yang memproduksi barang. Saya juga nggak tahu kenapa produksi itu lebih diminati. Walaupun ya secara tidak langsung saya pernah mengatakan bahwa ini sebenarnya salah juga dari segi pelatihan, karena pelatihan di pemerintahan lebih dominan itu untuk UKM yang memproduksi apa gitu, bakwan yang memproduksi apa gitu. Nggak salah sih, hanya saja menurut saya kalau hanya fokus terhadap pelatihan seperti itu, maka mindset yang ditanamkan oleh para pemangku jabatan pun terhadap masyarakatnya adalah bagaimana membuat produk. Mereka tidak membuka forum kolaborasi yang lebih jauh. Andai aja ya, seandainya misalnya saya memangku jabatan, mungkin saya akan membuat flow yang berbeda, di mana saya akan membuat satu pelatihan khusus untuk membahas bisnis secara umum, bukan membahas tentang produksi. Teman-teman mungkin tahu ya, yang di pemerintahan tuh itu kadang-kadang itu ada tuh namanya pelatihan membuat ano. Ya sebenarnya kan membuat kayak gitu kan cukup karyawan ya, nggak perlu kita. Ada pelatihan, kadang-kadang saya unik juga. Tapi so far lah, lupakan itu. Yang jelas teman-teman, bangun bisnis dan pahami bisnis modelnya. Ada sebenarnya materi saya yang mahal yang tidak saya share sembarangan di sini karena bahaya untuk para reseller, terutama yang baru-baru. Biasanya materi yang mahal ini, materi yang menurut saya sangat berbahaya kalau tidak dipahami secara betul. Ini saya hanya berikan kepada narasumber ini ya, success seller yang omsetnya itu udah di angka 50 juta, 100 juta, 300 juta, 1 miliar, setengah miliar. Saya biasanya ngasih ke mereka karena materinya cukup membuat pusing, karena membahas bisnis modelnya lebih dalam. Tapi so far nggak apa-apa lah, yang penting Anda secara umum sudah paham dulu bahwa ketika Anda ingin membangun sebuah bisnis model reseller, maka bangun bisnisnya. Bukan hanya Anda mengatakan bahwa wah saya itu pengen omsetnya besar, pengen omsetnya gede dan lain-lainnya, tanpa Anda memahami bisnisnya juga, model bisnisnya juga. Sehingga nanti akan stuck juga Anda kalau hanya berpikir tentang bagaimana omset besar. Mungkin kalau omset Anda belum nyampe 50 juta, Anda masih nggak masalah dengan ya wes saya reseller gitu. Tapi kalau Anda untuk scale up lagi, maka harus Anda memahami bisnis modelnya, sehingga di titik tertentu nanti Anda bisa membangun bisnis, memiliki karyawan, bahkan memiliki manajer. Nggak mustahil kan hal itu bisa terjadi, memiliki manajer yang akhirnya membawahi beberapa bidang pemesanan, packingan, quality control dari produsen atau dari
produk owner, kan gitu bisa ya. Luar biasa kalau sampai ke ranah itu ya. Nah, jadi teman-teman, itulah kenapa saya sering menyebut bahwa distributor, stokis, agen, marketer, dropshipper, dan lain-lain itu semuanya sama-sama reseller. Mau Anda nyetok, mau Anda nggak nyetok, mau Anda punya stoknya banyak, mau enggak, mau Anda omsetnya 5 juta, mau Anda sekarang omsetnya 100 juta, 1 miliar, sama-sama reseller bisnis modelnya. Tinggal seberapa kuat Anda, seberapa semangat Anda, seberapa Anda ingin membuat bisnis itu bisa besar, bisa bermanfaat bagi banyak orang, kayak gitu ya. Saya sebenarnya pengen rekaman lagi, cuman kayaknya cukup, sudah 20 menit. Dan ada pertanyaan juga, mungkin saya jawab dulu. Kalau yang masih merintis gak ada salahnya kan Kang? Terus mencari ilmu, mencari ilmu gak ada salahnya Mbak. Cuman pertanyaannya, Mbak mencari ilmu buat apa? Jangan-jangan Mbak mencari ilmu cuma buat sekedar tahu. Kalau sekedar mencari tahu, ya Mbak itu sebenarnya mau bisnis apa mau cari ilmu doang? Cari ilmu buat dipraktekin ya. Banyak orang yang mencari ilmu, dia bilang mau praktek tapi nggak dipraktekin, karena memang dia mindset awalnya tidak dibangun. Saya biasanya mindset awalnya praktek. Sambil praktek saya mau mendalami bisnis teknik tersebut. Akhirnya saya mencari ilmunya. Makanya saya biasanya tidak selingkuh dari ilmu tersebut. Misalnya gini, saya lagi konsen banget di Facebook, maka saya belajar tentang Facebook secara dalam. Saya nggak tergoda dengan Instagram, Google, dan lain-lainnya. Saya tipikal kayak gitu. Bahkan ketika membahas reseller dari dulu sampai sekarang, saya masih mencari ilmunya tentang bagaimana reseller itu hingga sekarang. Dan saya akhirnya malah alhamdulillah gitu ya, cukup dikenal itu karena saya membahas tentang reseller. Oke, Kang, saya reseller tapi saya juga punya reseller, tapi rata-rata reseller saya juga saya nggak gitu aktif karena memang berpalu gada. Gimana cara ngeyakinin biar fokus ke saya aja ya? Gini ya Mbak ngapain mau diperhatiin sama mereka? Mbak perhatiin diri Mbak aja. Bahasa seperti ini aja membuktikan bahwa Mbak itu perlu diperhatikan sama orang. Padahal Mbak sendiri belum selesai dengan diri Mbak. Mbak harus menjadi seorang influencer. Ini saya pernah bahas influence, di mana orang nanti ngikutin. Caranya adalah create your portfolio. Create your great portfolio. Buat portofolio terbaik Anda. Jangan sampai Anda berharap dapat omset 10 juta dari seller, dari tim Anda, sedangkan Anda sendiri buat dapat omset 1 juta ngos-ngosan kagak bisa. Bagaimana Anda mau bangun tim Anda kalau Anda sendiri nggak selesai? Kayak gitu. Oke, kayaknya cukup aja dulu. Sudah 23 menit saya rekaman, teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Kalau Anda merasa ini manfaat, tag temennya di sini, share juga, monggo aja biar semakin banyak orang yang paham. Apalagi ini bahasanya menyinggung produsen juga, menyinggung reseller juga secara mindset, sehingga nanti terjadi kolaborasi yang cukup baik antar mereka. Partnership yang terjadi antar mereka cukup baik. Produsen menganggap seorang reseller itu partner, dan partner pun menganggap seorang produsen partner. Bukan tempat bersaing nanti. Karena ada sebuah yang aneh ya, bahwa ketika dia menjadi reseller dia sudah bilang gini, pokoknya nanti saya pengen jadi produsen kayak dia. Ya nggak ada yang salah sih, cuman ngapain dipikirin kayak gitu-gitu ya. Omsetnya aja belum ada tapi udah mikirin kayak gitu. Ya guys, cukup aja itu aja. Thank you semuanya yang nyimak. Semoga harinya bahagia. Kalau teman-teman yang di Malang boleh mampir ke sini, silakan aja. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.